Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Dan di video kali ini kayaknya udah lama gue gak upload deh. Kayaknya udah hampir 1 bulan gue hiatus gak upload. Terakhir kali gue upload itu ada di akhir Oktober atau awal November. Jadi ya, setidaknya akhir tahun ini gue bakal upload beberapa video untuk mengakhiri atau menutup tahun 2020, biar ada updatean di channel ini. Terus ada beberapa video challenge lain mungkin untuk mengisi beberapa minggu ke depan liburan kalian di Desember ini, termasuk awal tahun baru menyambut Natal dan tahun baru gitu. Nah, video kali ini itu adalah challenge dari YouTuber luar. Dia yang pertama kali bikin. Terus ada YouTuber luar dulu gitu, gue lupa. Tapi pokoknya kalau di Indonesia yang pertama kali bikin itu dari Din Hanarum. Dan ya, gue bakal bikin juga challenge gitu, dimana kita sebagai pembaca buku, pemilik buku, pecinta buku, kolektor buku, atau pengepul buku ditantang untuk hanya memiliki 30 buku saja yang boleh disimpan dari koleksi yang ada. Ini koleksi gue di belakang, ada 3 rak. Ya, koleksi di sini maksudnya. Gue di daerah kampung halaman gue punya beberapa buku, 1 rak lagi kayaknya, tapi gue gak bisa bawa ke sini. Dan ini adalah buku yang gue beli selama gue kuliah dan kerja di Jakarta dan sebagainya gitu. Hasilnya ada 3 rak ini. Banyak ya. Nah pokoknya gitu, kita akan memilih 30 buku yang bakal disimpan dan sisanya itu dibuang, dijual, disumbangkan dan sebagainya lah. Jadi kayak hidup minimalis dan hanya boleh punya 30 buku. Dan ini terinspirasi dari tips hidup minimalisnya di bukunya The Life Changing Magic of Tidying Up ya, dari Marie Kondo. Gue lupa judulnya. Pokoknya gitu, bukunya Marie Kondo untuk orang-orang yang ingin hidup minimalis dan kayak gimana prosesnya kita hidup minimalis, menentukan bahwa ini nih yang harus kita simpan karena kita pakai, atau ini nih harus kita buang, kita jual, atau kita lepaskan, sumbangkan dan sebagainya karena kita nggak pakai. Di sini ada versi bukunya, yaitu kita hanya boleh memiliki 30 buku saja dan ya gitu. Sebelum itu kita bumper dulu. Srep. Nah, kita mulai challenge-nya. Ini seru-seruan aja ya. Gue belum kayak di kepala gue ini masih kosong. Gue bakal milih buku apa. Kayak 30 buku itu buku apa aja ya. Dan gue belum tahu, gue belum nentuin, belum ada listnya. Tapi setidaknya ada beberapa buku yang menurut gue wajib gue simpan. Entah apapun itu kondisinya bakal gue simpan. Dari kameranya biar rapi. Nah, entah apapun kondisinya bakal gue koleksi. Ada beberapa buku yang bakal gue kekeh untuk gue simpan. Nah, ya ini kita mulai. Nomor 1, yang pasti bakal gue simpan itu adalah mana nih? Oh ya, ini di sini. Di rak yang ujung, level 3. Dari atas saya hitungannya, level 1, 2, 3, level 3. Dan ini adalah buku klasik. Penulisnya Mary Shelley. Dan judulnya itu Frankenstein. Dan ini bakal gue simpan karena menurut gue ini buku bagus banget. Gue gak bakal jelasin apa karena susah dijelasin. Setelah gue baca buku ini, menurut gue ini buku bagus banget. Alur ceritanya, terus penggunaan kosakata dan frasanya dan sebagainya, karakternya, pokoknya ini bagus deh. Mengajarkan pengalaman hidup tertentu, walaupun ini fiksi sebenarnya, tentang seorang profesor yang mencoba untuk menciptakan kehidupan. Oke, bakal simpan ini buku pertama. Letakin di sini dulu. Gue siapin tempat di sini. Terus bukan kedua sih, lebih tepatnya selanjutnya. Salah bukan. Ini gue ambil. Bukan ini. Yang bawahnya ada 4 buku dan ini adalah seri. Nah, ini dia. Yang bakal gue keep itu adalah ini, The Bartholomew Sequence.
atau The Bartimeus Trilogy dan satu prequelnya. Nah, ini ada 4 buku, jadi sekarang udah 5 ya. Udah 5. Ini Bartimeus Sequence ini gue bakal keep karena ceritanya bagus banget. Dibawakan secara komedi, dan kalau kalian pernah nonton film yang kayak Deadpool yang Breaking the Fourth Play atau pokoknya gitulah, cara komedi di mana kayak si karakternya ngobrol ke kita sebagai pembaca atau penonton. Nah, ini kayaknya ini mirip-mirip konsepnya. Dan ada komedinya dan seru, dan gue suka karakternya yang ngeselin. 5. Terus apa lagi ya? Yang bagus yang bakal gue keep. Apollo deh. Dari Apollo itu masih mirip-mirip dengan The Bartimeus Trilogy, tapi ditulis oleh Rick Riordan dan dibawakan dengan cerita mitologi yang berbeda. Gue bakal simpan atau gue bakal pilih sebagai penuh banget nih buku yang bakal gue keep. Jadi seri Apollo itu ada 5 buku, gue udah baca 3, 2-nya lagi masih masuk daftar to be read, yaitu buku keempatnya yang rilis tahun lalu dan buku ketiganya yang rilis tahun ini. Dan ini ada 5 buku. Ceritanya mirip-mirip dengan Bartimeus Trilogy, di mana kayak si karakternya ini ngomong ke penonton atau ke pembaca tentang keluh kesahnya, pendapatnya, opininya, kayak di film itulah Breaking the Fourth. Nah, udah 10 ya. Jadi ada 20 buku lagi. Setelah fantasi kayaknya gue bakal beralih ke horor deh. Kalau horor yang bakal gue simpan itu adalah bukunya Simple Man. Ini ada 2 buku serinya Simple Man yang ditulis oleh Simple Man maksudnya, dan bukunya itu ada seri Janur Ireng, Seudino dan Janur Ireng, seri Trah Pitu Lakon kalau nggak salah gue. Harusnya ini ada buku kelanjutannya, buku ketiga dan buku selanjutnya kayaknya. Cuman belum rilis, tapi yang udah ada itu 2 ini dan gue bakal keep ini. Jadi udah 12. Terus nextnya, buku apa lagi? Oh iya, masuk ke fantasi yang sudah cukup lama dan sudah cukup langka, seri juga, yaitu serinya Narnia. Gue bakal keep ini. Ini cerita bagus fantasi yang membuat gua atau membuat masa kecil gue itu menyenangkan lah, nggak set banget. Jadi sebenarnya Narnia itu gue taunya dari film, gue nggak tahu kalau itu sebenarnya ada buku atau novelnya. Terus ternyata ada buku dan gue udah punya full set ya, buku 1 hingga ke-7 yang nggak ada di film, yang belum difilmkan maksudnya. Ya, ada beberapa yang difilmkan, ada yang belum difilmkan, dan gue udah punya, dan gue bakal keep ini. Ini termasuk buku set yang langka sih, keren. Narnia 7 ya, 12, 7, 19. Di sini mulai tinggi. Udah 19, berarti 11 lagi. Apa ya? Gue bingung sih. Yang pasti gue gak bakal masuk ke rak komik ya. Komik itu satu serinya aja udah lebih dari 30 kayaknya. Jadi skip komik. Yang pasti buku, novel dan sebagainya. Ini deh. Ada 2 buku standalone, dan ini kisah hidup seseorang, dari pengalaman hidup itu. Jadi bukan fiksi ya. Bukan fiksi, tapi gimana ya? Kisah inspirasi gitu. Novel kisah inspirasi gitu ada 2. Yang pertama Lost in the Jungle. Ini cerita tentang seorang kayak
hipster atau backpacker gitu yang membuat cerita petualangan travel keliling dunia hingga akhirnya dia tersesat di hutan hujan Amazon gitu. Ini udah difilmkan dan ini bagus sebenarnya. Novelnya bagus banget menurut gue daripada filmnya yang diperankan oleh Daniel Radcliffe. Terus ada Revenant. Ini juga bertahan hidup dari kecelakaan yang dialami. Jadi kayak mengajarkan kita tentang pantang menyerah, kalau ada musibah dan sebagainya. Pokoknya ini dua kisah nyata dari seseorang. Yang pertama ini dari Yossi sendiri, Yossi Gisbertnya. Yang kedua ini kayak ada seorang pencari jejak gitu pada abad 18 kayaknya, 17, 18 gitu, dimana dia ini dipekerjakan sebagai salah seorang kru ya pada saat itu, dimana dia harus menuntun segerombolan pekerja untuk mencari kulit-kulit hewan gitu, karena pada masa itu ya baju dari pakaian kulit hewan gitu sangat laku. Jadi kayak ada perusahaan kulit gitu, Hame Motor, jadi ada perusahaan gitu yang bergerak di bidang kulit dan sebagainya gitu. Dan ini ceritanya The Revenant. Ini ada filmnya juga, kalian pasti tahu. Gue 2 buku ini gue keep, bagus. Jadi 21 ya, 9 lagi. This is interesting. Ini deh. Wah, seri lagi. Box set-nya The Lord of the Ring. Jadi ada trilogi The Lord of the Ring, 3 buku, dan The Hobbit prequelnya. Dan ya, kalian tahu lah, ini cerita bagus banget. Udah difilmkan dan filmnya itu menang beberapa penghargaan, dikategorikan sebagai cerita fiksi yang gimana ya, yang terbaik lah, salah satu yang terbaik. Karena produksi filmnya bagus, ceritanya juga bagus, walaupun sebenarnya cerita dari novel ke film itu beda, dan gue lebih suka versi film dibanding cerita versi novel. Atau ada beberapa bagian lah, pokoknya beberapa bagian gue suka di novel, beberapa bagian gue suka di film, karena gimana ya, ada improvisasi cerita gitu. Ya, tapi untuk beberapa kisah, misalnya The Hobbit, endingnya gue lebih suka novel. Tapi kalau The Lord of the Ring, gue suka endingnya yang di film dibanding yang di novel. Ya gitu. 21 tambah 4, 25. So. Tekan. Slowly. Udah setinggiin. Be careful. Slow. Hey. 25. Terus non-fiksi, gue jarang baca non-fiksi, jadi gue bingung buku apa yang harus gue ambil ya. Kayaknya non-fiksi belum ada deh. Selain cerita inspirasi dari pengalaman nyata gitu, yang gue bakal ambil dari fiksi aja deh. Pokoknya ini video 30 buku di tahun 2020 ya. Ntar mungkin tahun depan gue bakal update lagi listnya. Misalnya ada buku-buku bagus lain yang bisa merubah listnya, urutan listnya. Terus, jadi buku berikutnya yang akan gue ambil itu adalah ini deh. Iya, ini deh. Fantasi seri lagi. Dari serinya gimana ya? Fable Heaven. Salah satu cerita fiksi terbaik. Gue lebih memilih ini daripada Harry Potter. Awas, pada Harry Potter minggir dulu. Gue lebih pilih ini, Fable Heaven. Serial Fable Heaven yang dituliskan oleh Brandon Mull. Kenapa gue milih ini daripada Harry Potter seperti yang gue sebutkan di awal? Karena ini gimana ya? Ini tentang sihir,
ada makhluk-makhluk magis, mirip-mirip Harry Potter juga, tapi ada unsur-unsur mirip-mirip His Dark Material, seri His Dark Material yang Golden Compass itu mirip-mirip karena mereka ada kayak barang-barang sihir, item-item magic gitu, terus ada tentang demon, dragon dan sebagainya. Jadi kayak ini kombinasinya lebih banyak dibanding Harry Potter. Selain ada makhluk mistis, mereka ada kayak peri-perian, ada makhluk-makhluk magis yang bahkan nggak ada di Harry Potter, tapi bagus sebenarnya. Sayangnya aja tidak difilmkan. Harry Potter mungkin menurutnya menang karena bukunya difilmkan dan lebih heboh lah. Karena ya gitulah, promosi mereka lebih bagus mungkin. Dan ini ada 5 buku, jadi pas 30 akhirnya. Pas kan, hati jatuh. Iya, ini adalah 30 buku. Ini mulai dari Frankenstein hingga yang terakhir 5 buku seri bukan seri Harry Potter, Fable Happen maksudnya. Gue jadi mikirin Harry Potter mulu. Harus baca ulang Harry Potter kayaknya. Atau gue baca ulang Fable Happen. Ya gitu. Bener 30 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya pas 30. Dan ya ini buku-buku yang akan gue simpan. Kalau misalkan terjadi sesuatu dan gue hanya punya kesempatan untuk simpan 30 buku. Ini edisi 2020 ya. Misalnya, wah 2020 karena pandemi, dunia kiamat, ada zombie dan sebagainya. Terus gue harus mengungsi ke sebuah shelter atau penampungan gitu. Dan gue hanya diizinin membawa 1 tas ransel dan 1 koper. Kopernya gue isi buku, ranselnya gue isi pakaian. Dan ini adalah buku-buku yang bakal gue pilih, gue masukin ke koper gitu. See you next month. Mungkin next video bakal gue update setiap 6 bulan kayaknya. Siapa tahu kan, wah ternyata gue berubah pikiran. Beberapa buku bakal gue ganti dengan buku yang lain yang menurut gue lebih bagus. Ya gitu. Ya, sekian video dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Dan dah. See you. Pokoknya dalam semingguan atau minggu-minggu ke depan ini bakal ada video baru. Bye. Oh, bikin thumbnail dulu. Poster thumbnail.